Kali ini aku membawakan cerita terbaru lagi. Aku mengambil banyak referensi dan menuangkan dalam cerita bentuk video ini. Dan ini hanya fiktif belaka, tanpa melibatkan pihak manapun. 3 tahun yang lalu aku pernah mengganti namaku menjadi Julia, dan nama asliku adalah Rendi. Ceritanya dimulai ketika ada seorang cewek suka padaku waktu masih SMP kelas ketiga. Dia adalah Milena, cewek tomboy terkenal sering punya pacar cewek juga. Milena pernah belajar hipnotis namun dia bisa suka padaku tanpa alasan. Belum aku ketahui, aku berbeda kelas dengannya, tapi sering bertemu saat di luar sekolah. Karena dia sering nongkrong dengan anak cowok. Awalnya dia hanya mendekatiku sebagai teman dan kami bisa akrab. Namun, seiring waktu dia lebih terlihat seperti cewek suka padaku. Aku pun menyambutnya dengan baik. Lalu, akhirnya kita bisa dekat. Kami sering jalan berdua dan tak jarang main ke rumah. Ren, main ke rumahku ayo. Ajak dia. Boleh. Aku juga belum pernah ke rumahmu, jawabku. Tapi di rumah sepi, dibilang kepadaku, tidak apa kan? Aku juga tak mau aneh sama kamu kok. Lalu aku menjawab, lalu aku pergi ke rumah Salsa berdua saja. Ketika sampai rumah Salsa aku dikasih minuman yang sudah ada di kulkas. Lalu Salsa membuatkan sebuah jus. Setelah aku minum jus itu tanpa sadar, aku merasa ngantuk dan tertidur. Ternyata, saat itu Salsa mencoba menghipnotisku. Aku dihipnotis menjadi seorang cewek. Berapa menit kemudian aku terbangun dan terkejut kenapa aku pakai baju cowok. Kemudian aku lihat depanku ada baju cewek, CD dan BH milik Salsa. Tanpa pikir panjang aku langsung ganti ke kamar mandi. Ketika dihipnotis namaku adalah Julia dan Salsa adalah Rico. Aku masuk kamar mandi dan ganti pakai CD dan BH dan aku pakai rok terbuka warna hitam. Ketika itu aku keluar, Salsa sudah menungguku dengan celana pendek dan kaos pendek berwarna hitam. Salsa memang pendek rambutnya. Kalau sekolah dia tutupi dengan jilbab yang dan dilepas ketika pulang sekolah. Saat dihipnotis aku jadi sangat feminim dan manja serasa aku sudah pacaran. Rico, aku mau es krim. Kataku, habis ini aku beliin ya. Jawabnya, aku merasa jadi cewek. Lalu kami berdua dari siang sampai sore. Sedangkan orang tua Salsa saat itu bekerja selalu pulang malam, sorenya pun jadi kesempatan buat Salsa mengajak ke kamar. Julia, ke kamar ayo, ajak Salsa. Apa? Aku tidak mau, aku menolaknya. Ayolah, mumpung sepi, anaknya sambil membujukku. Setelah lama dibujuk aku mau ketika di dalam kamar Salsa langsung membuka celananya dan mengeluarkan Mister panjang palsunya, lalu menyuruhku masukkan ke mulutku. Sedikit aneh tapi jadi enak. Setelah itu, dia menyuruhku membuka bajuku, tinggal tersisa CD dan BH. Pelan-pelan aja sayang, kataku. Iya Julia, kata Salsa. Setelah itu semuaku lepas. Salsa, kembali reaksi, aku dibuatnya, mendesakein aku sampai aksi kita diteruskan di kamar mandi. Meskipun aku punya Mister panjang tapi aku tak menyadarinya. Setelah selesai kami mandi dan aku berganti pakai gamis hitam dan jilbab pashima. Salsa masih pakai celana pendek dan kaos pendek dan menjelang malam, aku kembali disadarkannya saat aku tertidur. Salsa melepas pakaian cewek yang aku pakai ketika sadar aku sudah kembali berseragam. Salsa memakai pakaian yang sebelumnya aku pakai. Semua dikembalikan seperti semula, kecuali aku masih dibuat jadi mencintai Salsa. Saat itu juga aku menembak Salsa lalu dia menerimanya. Hubungan kami berjalan masih bertahan sampai kelulusan. Selama itu kami sering berdua di kamar. Salsa selalu menghipnotisku jadi cewek. Karena dia pengen sekali jadi cowok tapi tetap bisa punya pasangan lawan jenis. Itulah alasannya aku sering dihipnotis jadi cewek. Setelah ujian aku kembali diajak ke rumah Salsa. Aku kembali dihipnotis olehnya. Lalu aku sudah disiapkan silikon payudara. Ketika saat aku terhipnotis, aku lebih merasa menjadi cewek.
sampai kami menghabiskan waktu berdua di kamar hingga menjelang malam. Setelah itu pun aku kembali disadarkan olehnya. Hanya saja kali ini aku tidak sepenuhnya sadar menjadi diriku semula. Aku sekarang menjadi cowok yang feminim, orang tuaku pun merasa aneh pada sikapku. Hingga aku sering dibawa ke orang pintar namun tidak pernah mendapat jawaban. Aku sadar bahwa aku adalah cowok dan dalam pikiranku aku ingin jadi cewek. Karena itu, aku mulai memakai pakaian cewek. Ibuku yang melihatku pun hanya bisa pasrah sampai akhirnya aku dibolehkan pakai pakaian cewek di rumah. Salsa sendiri saat itu Jet yang lebih sering main ke rumahku dibanding sebelumnya. Aku yang main ke rumahnya. Setelah kelulusan aku tidak mau untuk masuk .ke sekolah karena aku mulai merasa aneh kalau pakai seragam cowok. Aku juga mulai mengkonsumsi hormon cewek. Hari itu Salsa datang ke rumah. Masih pagi ketika orang tuaku baru berangkat kerja. Aku sendiri masih pakai setelan piyama dengan jilbab instan. Ren, main ayo, panggil Salsa, jangan panggil Gilang lagi. Jawabku, terus siapa? Tanya Salsa, siapa ya? Aku berpikir sebentar, kalah Julia saja gimana? Lalu Salsa menyarankan kepadaku, boleh, aku suka nama itu, tapi seperti tidak asing nama itu. Aku mencerna dan akhirnya menyetujuinya. Ya udah, aku panggil kamu Julia. Katanya, iya, jawabku. Akhirnya aku tidak jadi keluar dengan Salsa, namun aku jadinya meminjam pakaian cewek yang dipakai Salsa lalu aku minta untuk pakai pakaianku, karena aku tahu Salsa itu tomboy banget. Kalau sudah begini aku panggil kamu siapa? Tanyaku penasaran ke Salsa, kamu bisa panggil aku Riko. Lalu, Salsa menjawabnya, siap Riko, kamu ganteng tahu, aku goda dia, kamu juga cantik. Lalu dia membalas, memujiku juga. Setelah itu, Salsa juga sering mengajakku keluar namun setiap pergi aku selalu minta memakai pakaian cewek milik Salsa seperti biasa Salsa pakai pakaian cowok aku kelihatan manja ketika aku bersama Salsa. Dia juga selalu menuruti keinginanku. Aku datang ke rumahku dan mengungkapkan semua yang terjadi tentang rencananya untuk menjadikanku seorang cewek. Aku sedikit kecewa dengannya, tapi karena aku sudah merasa nyaman aku memaafkan Salsa. Dia sengaja memilihku karena penampilanku. Kulitku putih pada awal. Salsa juga berjanji dia akan setia kepadaku. Dia juga mulai minum hormon cowok dan rutin olahraga berat. Saat wisuda, sebenarnya aku ingin sekali pakai kebaya, namun aku masih ragu karena semua guru akan melihatku. Beda saat waktu kelulusan yang dilakukan tanpa pengawasan guru, aku memutuskan pakai jas dan Salsa pakai kebaya. Selesai wisuda aku ajak Ajeng ke rumahku. Riko, aku pengen pakai kebaya, kataku. Iya udah, aku ganti pakaian dulu. Aku pakai jasmu, jawab Salsa. Aku melepas jas dan hanya memakai CD dan BH. Setelah Ajeng ganti jas, aku masuk kamar dan memakai kebaya. Aku memerlukan waktu lama karena aku harus makeup dahulu. Dalam waktu beberapa bulan aku sudah bisa makeup sendiri karena hampir setiap hari aku belajar. Setelah aku pakai kebaya, aku terlihat lebih anggun ketimbang Salsa karena dia tomboy, sedangkan Salsa terlihat lebih keren saat pakai jas. Lalu kami berfoto bersama. Dia pajang fotoku saat kami berdua berciuman. Salsa meminta semua bajuku. Sebagai gantinya aku akan diberi baju cewek Ajeng. Aku diajak ke rumah Salsa, lalu Salsa yang membawa motor, lalu aku dibonceng harus duduk menyamping karena memakai kebaya. Ketika sampai di rumahnya hanya ada ayahnya saja. Ayahnya tampak biasa saja melihat Salsa pakai jas. Karena memang sudah dari kecil Salsa jarang mau pakai pakaian cewek, tapi ibunya masih sering membelikan, meski tidak pernah dipakai. Baru saja ayahnya berangkat, Salsa langsung memegang tubuh. Dia sangat bernafsu padaku, terlihat begitu cantik dengan payudara, lumayan besar meskipun palsu. Aku yang masih memakai kebaya dan Salsa memakai jas.
seolah membuat kami seperti pengantin baru. Sayang, aku udah tidak sabar, kata Salsa. Apaan sih? Kataku cemberut. Akhirnya untuk pertama kalinya aku merasakan kenikmatan sebagai wanita tanpa dihipnotis oleh Salsa. Hubungan kita masih bertahan sampai saat ini. Dari penampilan aku sudah sepenuhnya jadi cewek meskipun masih punya misto panjang, ukuran payudaraku 36 bit, tubuhku bisa dibilang ideal dan bokongku cukup besar. Salsa sekarang terlihat ganteng dan berewokan.